Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah Ustaz dan anak-anak soleh dan soleha masih tetap semangat ya dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada materi ya, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, pada subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini Ustadz akan rangkum ya. Ustadz akan rangkum materi yang akan Ustadz ajarkan pada video pembelajaran kali ini. Ya, jadi mohon didengarkan, diperhatikan baik-baik ya. Nah, yaitu tema 2, subtema 2. Subtema 3 yaitu pada muatan PPKN yaitu persatuan dan kesatuan. Pada muatan bahasa Indonesia yaitu kata baku dan 5W tambah 1H. Yang ketiga IPA, manfaat tumbuhan dan hewan. Yang keempat IPS, mempertahankan kemerdekaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu SBDP, pola lantai. Nah, kita masuk pertama pada PPKN yaitu persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Ya, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan. Yang kedua, menolong orang lain yang sedang kesusahan. Yang ketiga, menggalang dana bagi korban bencana alam. Yang keempat, ikut gotong royong mendirikan rumah tetangga. Yang kelima, melayat atau takziah apabila ada orang yang meninggal. Kita masuk pada muatan bahasa Indonesia yaitu kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kemudian kata baku digunakan dalam situasi atau kondisi resmi. Yang ketiga, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD. Yang keempat, ya di sini ada contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Yang pertama yaitu nasihat. Nah, jadi sini contoh kata tidak baku, nasihat. Nah, kata bakunya yaitu nasihat ya, bukan lagi nasihat tapi nasihat. Yang kedua, apotik. Nah, jadi apotik itu bukan kata baku, namun kata bakunya adalah apotek ya, apotik ya. Kita masuk pada menggali informasi penting, yaitu menggali informasi penting dari sebuah bacaan sejarah dengan 5W tambah 1H. Berikut penjelasan masing-masing unsur di dalam 5W 1H. Yang pertama, what, yang artinya apa, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, where, yaitu di mana, berkaitan dengan tempat di mana peristiwa terjadi. Yang ketiga, when, yaitu kapan, berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Yang keempat, who, artinya siapa, berkaitan dengan pelaku peristiwa. Yang kelima, why, mengapa, berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang keenam atau yang terakhir, how, bagaimana, berkaitan dengan proses terjadinya
terjadinya peristiwa. Ya, di sini bagaimana cara mudah menghafalkan 5W tambah 1H ya. Yaitu untuk menghafalkan 5W tambah 1H dengan kata adik simbah. A, apa, di mana, kemudian K, kapan, si, siapa, mengapa, ba, bagaimana. Adik simbah. Contoh penggunaan 5W tambah 1H. Adik simbah ya, yang disingkat dengan adik simbah. Yang pertama, A, apa? Apa makna warna merah putih pada bendera Indonesia? Yang kedua, di mana? Di mana tempat penyusunan naskah proklamasi? K, kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan? 4. Siapa? Siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Mengapa? Mengapa golongan pemuda membawa Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok? Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, kita masuk pada muatan IPA, yaitu ciri tanaman beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Ya, kita masuk pada ciri khusus keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Yang keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air. Keong sawah melindungi diri dengan masuk ke dalam cangkangnya. Manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang seperti domba menghasilkan kain wol. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan seperti kulit sapi untuk membuat rebana dan wayang kulit. Yang keempat, penghasil pupuk organik kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing. Yang kelima, penghasil tenaga seperti delman, kuda, pedati sapi, dan sapi untuk membajak sawah. Ya, selanjutnya kita masuk pada manfaat hewan dan tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, bahan makanan seperti bagian tumbuhan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang seperti serat kapas untuk pakaian. Yang ketiga, bahan bangunan seperti kayu dari pohon jati, pohon kelapa untuk membuat rumah. Yang keempat, bahan obat seperti jahe sebagai obat batuk herbal. Yang kelima, bahan baku industri seperti getah karet untuk membuat ban. Ya, kita masuk pada muatan IPS, perjuangan setelah kemerdekaan. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sawyutu Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Presiden Soeharto. Sang Saka Merah Putih. Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna.
Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Sejarah bendera merah putih. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah bendera merah putih. Karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm dikali 200 cm. Perjuangan setelah kemerdekaan. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda Nietzsche. Perjuangan kemerdekaan. Upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak adalah: yang pertama, program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surakman. Konferensi ekonomi untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Ghani. Yang keempat, rencana Kasimo untuk meningkatkan produksi bahan pangan seperti menanami lahan kosong dan transmigrasi. Ya, selanjutnya kita masuk pada muatan SBDP, yaitu tari kreasi. Pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Pola lantai. Pola lantai vertikal lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Poster. Tujuan poster adalah menarik perhatian para pembaca dan menyampaikan pesan-pesan tertentu. Maka dengan adanya poster, diharapkan dapat mempengaruhi orang lain. Langkah-langkah pembuatan poster. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan poster. Yang kedua, membuat slogan atau kalimat singkat, jelas yang mudah dipahami dan mudah diingat. Yang ketiga, gunakan gambar yang menarik pembaca. Yang keempat, pilihlah tempat strategis untuk meletakkan poster yang telah kita buat. Itulah video pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tema 2 pada subtema 3, bersatu kita teguh. Ya, jadi Ustadz mohon kepada anak-anak soleh dan soleha harus selalu harus semangat dalam memurojaah setiap materi yang telah disampaikan Ustadz dan Ustazah. Nah, sebelum Ustadz tutup video pembelajaran kali ini, marilah kita menyempurnakan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.